Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ita. Ya, pagi Bu Novi. Hari ini kita akan melakukan dialog reflektif tentang mengajar setelah saya mengajar pelajaran PLBJ sesuai dengan RPM yang sudah saya buat pada hari ini, yaitu tanggal 12 Mei 2020. Silakan Bu Ita. Ya Bu Novi, terima kasih untuk tadi buat praktek pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Novi hari ini ya. Tentang gigi balang dalam pelajaran PLBJ kelas 1. Betul. Untuk tadi buat langkah-langkah pembelajaran, tadi saya perhatikan dari rencana pembelajaran yang udah Bu Novi bikin, itu dari kegiatan awalnya udah semua Bu Novi praktekkan, baik dari pertanyaan pemantik ya tentang warna gigi balang. Terus tadi Bu Novi juga di awal sudah penguatan gigi balang itu letaknya di mana di dalam rumah adat Betawi. Terus untuk kegiatan intinya juga tadi sudah terlihat kolaboratif antar siswa karena bentuknya sudah kelompok kecil. Betul. Udah terlihat dan mereka sangat antusias ketika menempelkan bentuk gigi balang di buku gambarnya. Mungkin tadi ada satu langkah pembelajaran yang Bu Novi agak terbalik ya, harusnya tadi yang kuis di word wall itu harusnya masuknya ke bagian merefleksi, berarti setelah anak-anak maju membawa hasil produknya. Tapi tadi Bu Novi adanya sebelum di proses memahami. Iya, di proses memahami. Ya, jadi agak terbalik aja sih. Harusnya dia ada di bagian merefleksi. Di bagian setelah merefleksi. Mereka menempel gigi balang itu. Setelah tadi kan ada maju tuh ya, harusnya kelompok tadi kan maju per kelompok buat menunjukkan hasil produk mereka. Harusnya itu sekalian itu. Aja tuh ketika mereka maju nampilin produk mereka, itu mereka sekalian evaluasi ya. Dengan word wall. Iya, tadi agak miss itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau buat langkah-langkah pembelajaran kegiatan intinya sudah Bu Novi lakukan semuanya. Sama satu lagi tadi di penutupnya mungkin karena waktunya juga ya, waktunya agak mepet banget. Tadi penguatan di akhirnya itu agak kelupaan sih. Tapi di langkah-langkah pembelajarannya ada di RPP-nya. Tapi belum sempat dipraktekkan aja. Jadi harusnya tadi di bagian penutup itu harus ada penguatan lagi ya. Ada penguatan. Setelah mereka tadi kan habis evaluasi itu ya, evaluasi pakai kuis. Terus juga tadi pemberian materi, penjelasan materinya pakai IFV juga bagus, anak-anak antusias banget ya, karena melihat dalam bentuk digital. Jadi mereka bisa ngasih secara nyatanya kayak gimana sih gigi balang bentuknya ya. Tapi kalau buat pemahaman, mereka memahami warna gigi balang, peletakan gigi balang seperti apa dan bentuknya, alhamdulillah tadi anak-anak sudah paham semua ya. Sudah bagus. Jadi untuk kegiatan yang memahami itu udah oke ya. Udah oke. Di bagian berarti di meaningful ya. Meaningfulnya udah oke. Joyfulnya juga sudah terlihat dari mereka antusias, mereka nempelin. Mungkin ada satu aja sih tadi agak miss di langkah-langkahnya aja. Di langkahnya agak keliru ya. Agak keliru. Iya, berarti agak harusnya terbalik ya berarti ya. Itu aja sih Bu Novi. Selebihnya nggak ada lagi asesmen dengan yang lainnya nggak? Kalau asesmennya tadi juga karena bentuknya word wall, jadi mereka antusias banget. Bentuknya word wall, mereka antusias, mereka juga paham, lebih enak mungkin karena udah bentuk digitalisasi ya. Jadi lebih bagus tadi. Kalau buat pemahamannya anak-anak alhamdulillah sudah paham. Jadi pertanyaannya nih Bu Ita, untuk seperti asesmen tadi berbentuk word wall kan ya. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya, atau kita sebenarnya harusnya asesmen tuh harus berbentuk LKPD, lembaran, atau kalau seperti tadi seperti pakai IFP itu dibolehkan atau gimana? Karena kan bentuk dari evaluasi itu ada beragam ya, bisa tertulis melalui LKPD. LKPD pun juga bisa yang bentuknya digital, mereka bisa ngisi langsung atau mereka ngisi secara tertulis. Yang penting mereka paham terhadap materi yang diajarkan hari ini.
Jadi itu termasuk variasi dari media-media pembelajaran yang udah Bu Novi lakukan ya. Karena nggak mesti evaluasi itu bentuknya dengan kertas, LKPD, dengan kertas ya, bisa juga dengan permainan atau apa gitu. Jadi biar mereka ada fun-nya juga, joyful-nya juga terlihat tadi. Berarti tadi udah pas ya, penggunaan virtual media itu sebagai asesmen di akhir kegiatan. Iya betul. Pembelajaran. Oke. Ya udah bagus sih tadi ya. Mungkin nanti setelahnya bisa kalau memang Bu Novi mau melakukan evaluasi bentuk kertas, mungkin berikutnya ya buat penguatan lagi kalau memang ada waktunya ya gitu. Soalnya kan PLBJ juga kan waktunya jauh lebih singkat ya. Iya, lebih singkat betul. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Ita, tadi kan ada bagian pelaksanaannya sintak yang terbalik ya. Sintak terbalik ya. Yang harusnya itu direfleksi. Tapi saya lakukan itu di kegiatan memahami gitu kan. Ya, nah, tapi itu kan masih rangkaian kegiatan inti. Nah, menurut Bu Ita itu gimana tuh? Apakah itu sebenarnya boleh atau sebaiknya jangan dilakukan? Ya mungkin kalau secara sistematisnya memang kan kalau sintak harus secara berurutan ya. Gitu. Ya karena kita juga namanya manusia ya, lupa. Kadang juga saya juga ngajar juga bisa kayak gitu kan ya. Yang penting sih sebenarnya materi itu bisa tersampaikan dengan baik ke siswa. Karena kalau yang sintak ini memang kan harus secara urutan. Cuma tadi masuknya itu masih sama-sama di dalam kegiatan inti sebenarnya ya. Di bagian merefleksi sintaknya. Tapi kalau buat menurut saya sih harusnya sesuai sintak. Terus kalau misalkan kita lupa ketika udah melakukan itu kayak tadi nih terlanjur melakukan salah sintak, itu gimana tuh yang harus kita lakukan? Dilanjutkan saja sebenarnya pembelajarannya. Yang penting anak-anak paham dengan materi yang hari ini Bu Novi sampaikan. Namanya kan kadang kita juga agak keliru di urutan-urutan pembelajaran ya. Kalau misalkan nanti Bu Novi kayak gitu kayak kelupaan gitu, ada satu langkah pembelajaran yang kelupaan, tetap dilanjutkan aja. Itu sih nggak ada masalah sih sebenarnya. Betul. Yang penting materi hari ini benar-benar tersampaikan dengan baik. Satu lagi nih Bu Ita, pertanyaannya, ini kan outputnya produk ya betul. Cara kita buat mengapresiasi produk mereka tuh gimana ya, selain tadi kan dikasih wow keren itu kan secara keseluruhan. Kalau secara individu atau per kelompok kecil tuh gimana per kelompoknya ya? Mungkin tadi terkait sama assessment yang Bu Novi udah buat ya, berarti kan masuknya ke assessment of learning nih, penilaian produk. Bisa penilaiannya secara individu juga sih bisa sebenarnya. Bisa juga apresiasinya itu tadi pakai tepuk atau keren gitu kan ya, sebagai bentuk kita kayak ungkapan terima kasih lah ibaratnya kayak gitu. Bisa juga dengan pemberian hadiahnya ya, dengan kayak hadiah kayak semacam apa gitu yang merasa mereka ngasih reward ke mereka. Jadi pemberian reward misalkan kelompok terbaik karena bisa udah terbaik. Disiplin terus udah teliti dalam menempel gitu kali ya. Bisa itu dijadiin. Ya tadi udah sebenarnya tadi yang udah Bu Novi lakukan untuk ngasih tahap memuliakan mereka ya, dengan produk yang udah mereka hasilkan, dengan kerja keras, itu sudah baik sih menurut saya ya. Dengan pemberian secara lisan ya, dengan wow keren tadi ya, sebenarnya sih udah cukup ya. Udah cukup. Cuma kalau emang kita pengen kasih lagi reward untuk tadi yang bentuk kelompok terbaik, yang dari segi disiplinnya, dari hasil produknya lebih bagus lagi, itu boleh lagi ya. Tapi itu harus menggunakan instrumen penilaian berarti ya. Betul, kita harus membuat instrumen penilaian itu kalau ingin menindaklanjuti pemberian rewardnya gitu. Yang tadi berarti tergantung sama rubrik nanti yang Bu Novi isi kan, rubrik penilaian produknya. Jadi baru terlihat nanti kelompok mana saja nih yang memang bagus, baik dari kedisiplinan mereka, dari kemandirian mereka mengerjakan produknya gitu.
bisa sih, itu bisa dilakukan. Oke, bisa itu aja. Oke. Jadi kesimpulannya gimana Bu Ita? Boleh. Menurut saya pembelajaran ini hari ini sudah bagus. Walaupun tadi ada miss sedikit ya, namanya manusia ya. Kadang suka lupa, suka terbalik langkah-langkah pembelajaran. Menurut saya tadi udah dari pengalaman belajar yang memahaminya, mengaplikasi dan merefleksinya itu sudah Bu Novi sudah laksanakan. Meaningful, joyful dan mindfulnya juga sudah terlaksana ya pada pembelajaran hari ini. Oke. Cukup Bu Ita, terima kasih banyak atas waktunya dialog refleksi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.